بسم الله الرحمن الرحيم. نوينا التعلم والتعليم والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والتذكر والتذكير والحث على التمسك بكتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدلالة على الهدى، ونوينا بذلك إصلاح قلوبنا وقوالبنا وظواهرنا وباطننا وما علمه الله من صالح النيات، أن الله يدخل نياتنا في نيات الصالحين ويجعلنا وإياكم من أهل العلم والمعرفة واليقين والمحبة والتمكين، إنه أكرم الأكرمين. اللهم أكرمنا بالعلم زينا بالحلم، جملنا بالتقوى والاستقامة، وأعذنا من موجبات الندامة بجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين. Kita kemarin sudah belajar sampai mana? Sampai tilawat Al-Quran jama'atan. Sudah punya terjemah atau tidak, Ustazah? Dulu sudah, Syekh, terus kehapus. Boleh kirim lagi, Syekh? Tahun lalu sudah download. Ya, Terus tahun ini nggak ada. HP-nya penuh, Syekh. Ya, Sebenarnya, Syekh, Nabila udah kirim. sudah kirim. Sudah, Syekh, sudah dikirim sama Ustazah Nabila. Halaman berapa, Syekh? Maaf. Ah, itu yang saya mau buka biar lihat. Tadi kemarin halaman berapa? Siapa yang kemarin hadir? Halaman kalau filenya 67. 67. Saya matikan kamera ya, Syekh. Itu tujuh atau 6 berapa? Membaca Al-Quran dengan suara kuat jahr. Al-jahr bil-Quran. Kita di membaca Al-Quran. Ya. Bismillah. Kita minggu kemarin belajar tentang baca Al-Quran atau masalah 45 tentang baca Al-Quran jamaah. Itu maksud jamaah dalam satu suara. Kita kemarin kasih contoh yang baca Yasinan, baca Al-Kahf kadang-kadang di pondok, baca Al-Waqi'ah. Itu hukumnya apa? Hari ini jamaah tapi satu orang baca seperti tadarus yang kita belajar. Seperti tadarus, baca satu halaman, yang berikutnya baca yang kedua, yang ketiga, baca yang ketiga sampai selesai satu juz. Atau mereka baca tentang rubu'. Kadang-kadang sumun al-juz itu seperdelapan dari juz. Berarti kalau ada 8 orang, mereka selesai setiap orang baca seperdelapan sampai selesai satu juz. Ada yang kadang-kadang baca setengah juz. Saya lihat di sini di Indonesia biasa berapa banyak masjid saya hadir salat tarawih. Setelah salat tarawih mereka baca seperti itu di masjid-masjid setelah salat tarawih. Baca satu halaman di masjid kita di sini dekat juga mereka melakukan hal ini. Ini hukumnya apa? Caranya bagaimana? Boleh atau tidak? Di sini namanya faslun fi al-idarati bil Quran. Al-idara itu dari dara ya duru. Dari 1, 2, 3 sampai balik lagi dari ke nomor 1 lagi. Ini namanya idara. وهي أن يجتمع جماعة يقرأ بعضهم عشرا. Ushran ini yang sekarang kita bilang satu lembar 2 halaman. Ini ushur. Namanya ushur. Sebersepuluh. Atau au juz'an au ghaira dhalika.
atau 1 juz atau lain maksudnya 1/4, 1/8, macamnya itu yang mungkin kita bilang sebagian dari 1 juz. Thumma yaskut. Habis itu setelah dia baca 1/10 atau 1/8, dia diam. Yang berikutnya lanjut. Itu hukumnya apa? Lihat di sini dari kemarin Al-Imam Nawawi tidak sebut namanya bid'ah atau bilang haram atau bilang ini tidak ada di zaman Nabi, mungkin ini salah. Enggak, ini masalah ilmiah. Hukumnya apa? Dalam syariat boleh atau tidak? Ada dalil atau tidak? Ada asal syar'i biar kita bilang ini boleh atau bilang ini masalah baru di dalam agama Islam, balik ke hukum syar'i yang kita kemarin belajar al-ahkamul khamsah, masuk di hukum wajib atau makruh atau mandub atau mustahab. Ya. ويقرأ الآخر من هذه ثم يقرأ الآخر وهذا جائز. الإمام النووي lihat ini boleh. Jaizun hasanun juga ini bagus atau baik. Waqad su'ila al-Imam Malik, ini masalah ini sudah ada dari dulu, bukan dari sekarang. Kalau ada yang bilang, ini baca seperti ini tidak boleh, ini bid'ah, enggak ada di zaman Nabi. Al-Imam Malik ditanya oleh teman itu, bagaimana hukumnya? Dia bilang la ba'sa bihi, tidak masalah, boleh baca. Coba baca, Bu Aidah. Ya, Syekh. Anjuran membaca Al-Quran oleh jamaah secara bersama-sama dan keutamaan bagi orang-orang yang membaca bersama-sama dan yang mendengarkannya, serta keutamaan orang yang mengumpulkan, mendorong, dan menganjurkan mereka melakukan hal itu. Ingatlah bahwa membaca Al-Quran oleh jamaah secara bersama-sama adalah mustahab. Ini bab yang kemarin, Ustazah. Ini bab yang kemarin. Bab yang berikutnya. Coba 47, maaf, 47. 47, masalah yang 47 itu di Membaca halaman. Al-Quran, sambung menyambung. Baik. Membaca Al-Quran sambung menyambung secara bergantian. Maksudnya adalah sejumlah orang berkumpul, setengah dari mereka membaca 10 ayat atau sebagian atau selain itu, kemudian diam dan lainnya meneruskan bacaan, kemudian lainnya lagi, ini boleh dilakukan dan baik. Imam Malik rahimahullah telah ditanya dan dia menjawab tidak ada masalah dengannya. Ini Lanjut, Syekh. berarti ini boleh ya. Yang beda fasal ini atau 47 sama 46 tadi kemarin mereka baca setengah dalam satu suara atau sebagian dari dari suara dari apa itu sebagian dari jamaah itu. Jadi 2 bagian, setengah baca nisifnya atau 1 ayat, setengah dari mereka baca nisf yang atau sebagian yang kedua. Itu beda sama ini. Ini enggak, tadi bilang baca, habis itu dia diam, yang berikutnya mulai, ya mungkin mirip kelas-kelas atau kita bilang tadarus yang ada sekarang di internet atau di lewat internet atau di pondok kita dulu saya di kota Al-Hudaidah belajar bahasa Hafs dari situ, riwayat Hafs dari situ. Karena pondok kita waktu itu atur setiap kamar punya ustadz harus baca setengah juz, 1 juz, yang penting baca. Di antara maghrib dan isya mereka harus baca. Kita dapat guru yang bacaannya sudah bagus, sudah punya riwayat Hafs, bilang sama kita, ya biarin mereka baca, kita jadikan kelas kita tahsin atau kamar kita tahsin. Ada banyak dari kamar yang setuju, dari yang kita tinggal di satu kamar ya setuju, ada yang tidak. Yang tidak itu minta izin dari pengurus itu, kita mau pindah dari di antara maghrib dan isya mau pindah ke halakah kamar sekian. Kamar kita waktu itu 46 ya. Alhamdulillah itu mulai saya faham bacaan Hafs.
juga masuk. Setelah itu masuk qiraah rasmi, jadi sudah mudah karena baca hafs itu 2 kali. Pertama kali di kelas yang sama teman kamar, yang kedua itu sudah khusus qiraat di sekolah khusus qiraat. Itu manfaatnya juga bagus. Faedahnya itu kadang-kadang keluarin rasa cemburu kita di dalam satu kelas. Waktu itu di kamar kita 12 atau 10 kalau tidak salah, ada 2 orang tidak hadir karena mereka kerja di pondok tersebut. 10 orang itu yang setiap hari hadir. 3 orang yang mereka pindah ke kamar lain. Jadi kita 7 orang. Di setiap hari ketemu sama guru, 7 orang baca. Rasa cemburu itu keluar, fulan sama saya dalam satu kelas. Itu yang saya sering kasih contoh waktu ikhfa. Ikhfa saya 3 hari pergi pulang, pergi dari kamar ke musalla, dari musalla ke tempat makan, itu rumah makan, ada rumah makan. Pondok itu luas sekali, sampai 500 meter itu, atau hampir 1 kilo, 1000 meter gitu. Saya pergi ke sana, kuntum pergi, waktu pergi dari kamar ke musalla, jauh. Dari musalla ke rumah makan, dari rumah makan ke kamar juga atau asrama. Itu 3 hari tidak dapat. Saya tidak bisa dapat. Tapi ada teman kamar juga teman kelas, teman halaqah di masjid itu, dia yang bantu saya. Itu itu caranya bagus. Kadang-kadang bisa yang pertama tadi bilang pertama apa, keluarin cemburu. Yang kedua bisa fokus, atau kalau kita lihat baca fulan waktu dia belajar sama syekh, saya lihat oh lamnya masih salah, bisa latihan tahu salah orang lain waktu baca. Ini bagus. Oke. Fasal yang berikutnya fi raf'as saut bil Quran. Masalah yang ke-48 ya. 48 ini tentang kencang suara di Al-Quran. Boleh atau tidak. Kalau ada yang masih ingat di sini, semuanya di sini semuanya masih ingat, masih ikut. Waktu kita bilang Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Nah, ayo, ada yang masih ingat Abu Bakar As-Siddiq waktu dia mau hijrah, terus keluar, habis itu ada satu orang Zaid bin Dathinnah bilang sama dia, bin Daghinnah bilang sama beliau, Abu Bakar kamu orang yang mulia di antara Quraisy, tidak boleh kamu pergi dari sini. Balik lagi, saya melindungi kamu dari Quraisy. Masih ingat ya kan teman? Ya, Sayyidina Abu Bakar setelah balik ke rumahnya sudah, karena ada jaminan itu Ibnu Daginnah. Tapi Sayyidina Abu Bakar kita kemarin jelasin suaranya bagus di Al-Quran. Kalau baca Al-Quran kencang suara. Sampai tetangga itu semuanya, tetangga semua dengar. Juga dia waktu baca Al-Quran nangis. Mereka jadi Sayyidina Abu Bakar waktu baca kayak mereka mau dengar bacaan Abu Bakar. Mereka pergi ke Ibnu Daginnah. Itu mungkin kita bilang salah satu dalil boleh baca Al-Quran dengan suara yang keras sampai yang orang lain dengar. Itu hukum yang rasmi, yang umum. Tapi kalau ada yang riak, saya kencang suara biar mereka dengar suara saya bagus di rumah ini. Kencang suara sedikit biar mereka bilang, wah ini fulan ahli Al-Quran. Saya kencang suara biar ada tujuan duniawi mungkin. Biar mereka masukin saya di pondoknya. Apalagi kalau di sebelahnya punya pondok atau ini, biar fulan ini dengar bacaan saya. Jadi ini maksudnya duniawi, itu haram. Masuk di riya. Nas'alullah as-salamah wal afiyah. Jadi hati-hati. Ya, kita kasih cerita satu orang yang dia satu hari baca surat Taha. Ada satu orang tabi'in atau tabi'in. Dia orang saleh, baik, ahli ibadah, ahli istiqamah juga. Bukan orang biasa. Tapi waktu dia lagi baca di akhir malam itu, akhir malam. Enggak ada yang dengar. Baca, tapi dia
kencang suara sedikit karena di malam tersebut atau waktu saat tersebut ada itu raja lewat dari depan rumahnya. Dia kencang suara, mau rajanya dengar, oh ini fulan, karena rajanya dia di kampung raja. Biar rajanya bilang, wah ini fulan ahli Al-Quran. Kencang suara di satu ayat waktu mereka itu berapa menit, kalau lewat dengar atau lihat itu berapa menit, mungkin 1 menit, tapi baca satu surat full waktu raja lewat dia kencang suara biar orang raja itu dengar bacaannya. Hasilnya ada maksud, ada tujuan duniawi. Dia subhanallah, Allah Ta'ala menjaga orang yang ahli ibadah, ahli istiqamah. Juga kalau Allah Ta'ala cinta kepada hamba tersebut, kadang-kadang kasih peringatan cepat itu langsung. Ya, dia mimpi di malam tersebut, hari tersebut dia mimpi kayak dia baca Al-Quran. Waktu dia baca Al-Quran ada cahaya keluar dari mulutnya ke langit, naik ke langit. Dibaca surat tadi Taha, tapi di satu ayat dia tidak ada cahaya. Dia tanya, semuanya ada cahaya, di sebelumnya ada cahaya, ya yang di setelahnya ada cahaya, tapi ayat tersebut tidak. Tanya kepada yang sebelahnya, ini kenapa tidak ada cahaya di sini? Dia bilang, karena kamu kencang suara biar raja tersebut dengar bacaanmu, berarti bahalamu enggak ada. Yang sebelumnya, sebelum raja lewat, kamu lagi baca ikhlas, dalam keadaan ikhlas itu dapat bahala. Yang waktu baca biar raja dengar itu tidak ada bahalamu, sudah kasih ke raja atau rajanya ambil. Setelah raja lewat, kamu balik lagi baca, itu dalam keadaan ikhlas karena rajanya sudah lewat. Itu yang kita harus perhatian. Kadang-kadang ya kita sudah sedekah, enggak ada yang tahu. Enggak ada yang tahu. Masya Allah, bagus. Ini bagus. Sedekah itu sedekah yang paling utama, paling afdal, itu sedekatus sir. Oke? Tapi tiba-tiba dia tulis di Instagram, saya tadi ketemu orang miskin, saya bantu. Ya Allah, tadi sudah sedekahmu bagus, udah itu sedekah yang paling mulia. Tapi karena kamu tulis di Instagram atau tulis di status WA atau di Facebook atau walhasil di sosial media, atau kadang-kadang bukan di sosial media, datang ketemu berapa orang, fulan dari mana, habis mana? Tadi saya ketemu orang miskin, tadi waktu keluarin sedekah betul ikhlas, Masya Allah, sahih. Tapi waktu dia datang ketemu sama mereka, ada habis mana? Ya tadi saya subhanallah lewat ada perempuan yang kasihan miskin, atau ada laki-laki, saya bantu kasih uang atau bantunya. Bahalamu bisa hilang. Nasallallahu as-salamah wal afiyah. Jadi bab ini kasih tahu tentang hukum tersebut. Ringkasnya Al-Imam Al-Ghazali dan ulama bilang, kalau takut dari riya, lebih afdal baca dalam suara yang diam, itu enggak ada yang dengar suaranya. Kalau dia aman, tidak ada rasa riya, enggak ada yang selamat. Tapi kalau dia derajatnya atau makamnya sampai seperti itu, tidak takut dari riya, boleh baca dalam suara. Coba baca, Bu. Ya, Syekh. Membaca Al-Quran dengan suara kuat ini merupakan fasal yang penting dan patut diperhatikan. Ingatlah bahwa banyak hadis dalam kitab sahih dan lainnya menunjukkan anjuran menguatkan suara ketika membaca. Terdapat beberapa asar yang menunjukkan anjuran mempertahankan atau merendahkan suara. Di antaranya akan saya sebutkan, insya Allah. Dari Imam Dia Imam Nawawi seperti kemarin kita bilang, kadang-kadang dia sebut dalil yang bilang boleh, sebut dalil bilang tidak boleh, biar kita meluaskan ilmu kita sedikit. Jangan kalau kita lihat satu fulan bilang tidak boleh, sudah kita terima tidak boleh. Apalagi sudah ada, ini seperti sekarang, kalau saya kasih contoh, tarawih 20 sama 8. Yang barusan mereka datang itu yang ikut salafi, mereka bilang tidak boleh, 2 boleh, bid'ah, haram, 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 haram. Terus mereka itu yang bilang 2 boleh dari mana? Harus saya tanya diri sendiri biar faham ilmu agama. Harus tanya,
Yang salatnya 20 itu dari mana? Mereka kasih atau melakukan 20 itu pasti ada yang suruh, pasti ada yang kasih tahu kepada mereka sampai salat 20. Jangan bilang, oh ini salah, bid'ah, haram. Sudah tidak boleh 20. Tapi juga tanya, yang 20 dari mana? Kalau kamu tanya ini 20 dari mana? Ya itu dari, kita lihat haram sampai sekarang masih 20. Tapi setelah corona mereka kurangi sampai 10. Bukan 8, bukan 20. Dulu sebelum corona 20. Sampai ini 4 tahun yang lalu, 20 tahun 2020. Itu dari kapan mereka mulai 20? Dari waktu Sayyidina Umar bin Khattab, dua al-haram al-Makki, al-haram al-Madani. Dari waktu Sayyidina Umar bin Khattab kumpulkan mereka salat tarawih itu 20. Sudah dari waktu itu 1400 tahun. Ini dalil yang salat tarawih 20. Dalil yang bilang 28 itu dari hadis Aisyah. Waktu mereka tanya salat Rasulullah berapa rakaat tarawih, dia bilang Rasulullah tidak tambah dari 8 rakaat di bulan Ramadan atau lain, atau bulan lain. Yang bilang tarawih 20 bilang, oh iya ini bukan maksudnya tarawih karena enggak ada tarawih di bulan selain bulan Ramadan. Hadis ini bilang Rasulullah tidak tambah dari 8. Enggak, mau. Rasulullah tidak tambah dari 8 rakaat di bulan Ramadan atau lainnya. Ini bukan dalil tarawih. Tarawih di bulan Ramadan aja. Tidak masalah. Kamu mau ikut 8, mau ikut 4, mau ikut 6, mau salat 2, enggak mau salat tarawih setelah salat Isya dan sunnahnya pergi, enggak mau juga boleh, bisa. Tapi bahalamu kurang. Tidak apa namanya ini? Tidak seperti orang yang ikut salat jamaah tarawih. Oke, di sini Imam Nawawi ikut syarahnya seperti yang saya tadi bilang. Harus kita tahu dalilnya. Dia bilang ada 2 dalil. Ada yang bilang boleh, saya nanti kasih dalilnya. Ada yang bilang tidak boleh atau harus baca suara dalam suara yang rendah atau jangan kencang itu. Nanti saya kasih. Ini lihat bilang apa? Imam Abu Hamid Al-Ghazali dan ulama lainnya mengatakan, cara menggabungkan antara hadis-hadis dan asar-asar berkenaan dengan ini ialah bahwa memperlahankan suara lebih jauh dari riya, merendahkan suara Memberahankan ya, suara yang rahasia yang tidak. memperlahankan. Itu lebih jauh dari riya. Iya. Itu kalau di rumahnya, kalau di masjid kadang-kadang ya sudah karena jamaah biasa enggak ada. Tapi itu maksudnya kalau yang baca Al-Quran di rumahnya dalam suara yang kencang, kenapa? Dia pilih tempat yang mereka dengar suaranya. Pilih jendela yang dekat jalan. Pilih ini berarti dari awal dia mau mereka dengar bacaannya. Jadi ini bahaya. Kadang-kadang ini riya. Kalau tujuannya seperti itu. Enggak, tapi kamar utama dia biasa duduk atau kamar tamu atau ruang tamu itu depan pintu gerbang. Jadi kalau ada yang lewat bisa dengar suara. Setiap hari dia duduk di situ. Tidak masalah. Tapi enggak, setiap hari dia tinggal di kamar utama atau di kamar dalam. Waktu baca Al-Quran saya mau di depan. Kenapa mau di depan pintu? Kenapa mau di depan gerbang? Kenapa itu? Ya, itu yang kita perhatikan. Terus lanjut. Merendahkan suara lebih utama bagi orang yang takut berbuat riya. Jika tidak takut berbuat riya, maka menguatkan suara lebih baik, karena lebih banyak diamalkan dan berfaedah meluas kepada orang lain. Sebentar. Di sini ini lihat kalau kencang apa tadi bilang? Kencang suara. Menguatkan. Menguatkan suara itu lebih afdal. Kapan? Di dalam hatinya ada tujuan. Tujuan pertama ada berapa tujuan? Yang pertama biar yang dengar bisa belajar baca Al-Quran. Ini tujuan bagus. Ini contohnya fulan belajar Al-Quran sudah bacaannya lancar. Kenapa duduk di depan pintu? Biar tetangga atau yang di sebelah saya mereka dengar bacaan yang benar. Ini lihat ini. Jadi tujuannya tujuan akhirat. Tadi enggak tujuan dunia biar mereka lihat bacaan saya. Beda sama tujuan yang kedua sekarang. Tujuan yang kedua mau mereka belajar. Atau kalau ada yang kalau suaranya bagus
ada orang tetangga yang mungkin kita bilang orang lalai atau orang bermaksiat, tujuannya mau dia baca Al-Quran, mungkin hatinya bisa lembut lagi atau bisa taubat, atau ini bagus juga. Atau mungkin dia sendiri kalau baca dalam suara itu bisa khusyuk sama Al-Quran. Lebih afdal kalau baca dari tidak ada suara. Juga biasa kalau baca dalam itu rendah suara itu atau suaranya kecil itu biasa dia ngantuk. Dia baca biar tidak ngantuk lagi atau biar dia semangat, tidak malas. Juga mau ini tujuan bagus semuanya. Mau biar istri atau anak atau yang di sebelahnya tidur, mau bangunin mereka tapi dalam cara baca Al-Quran. Ini semuanya boleh. Karena tujuannya baik. Mau bantu orang lain. Manfaatnya kepada orang lain juga. Ini boleh. Tapi kalau enggak tujuannya ya lihat bacaan saya. Ya mereka apa namanya ini. Biar mereka besok undang saya. Biar ada berapa tujuan duniawi itu yang tidak boleh. Lanjut ah. Maka dengan demikian lebih baik daripada yang hanya berkenaan dengan diri sendiri. Dan karena bacaan dengan suara kuat menggugah hati pembaca dan menyatukan keinginannya untuk memikirkan dan mengarahkan pendengarannya kepadanya, mengusir tidur, menambah kegiatan, dan menggugah orang lain yang tidur, dan orang yang lalai serta menggiatkannya. Mereka berkata, meskipun keutamaan tersebut bergantung pada niatnya, namun Ini lihat menguatkan bergantung pada niatnya. Itu Mm-mm. yang kemarin kita bilang, kalau masukin niat bagus, dapat pahalanya lebih. Saya baca Al-Quran, enggak ada tujuan saya mau baca Al-Quran untuk diri sendiri aja. Beda sama yang baca Al-Quran niatnya mau bangunin istri biar dengar Al-Quran. Mau yang mungkin bilang mau ngajarin istri saya atau anak biar mereka dengar bacaan saya setiap hari bagus, 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 bisa paham. Itu tujuan niatnya bagus. Mau baca Al-Quran biar tidak tidur. Mau baca Al-Quran biar khudu. Itu semuanya niat. Kalau tidak ada niat semuanya yang tadi itu cuma satu niat aja, mau baca aja untuk diri sendiri aja, ya dapat pahala itu. Tapi kalau ada berapa niat lain, dapat pahala untuk niat yang kamu isi. Sampai berapa ulama itu ada satu orang ulama dari Habaib namanya Habib Sa'ad. Punya buku namanya An-Niyat. Buku namanya An-Niyat. Ada di internet. An-Niyat. Seluruh perbuatan kita dia masukin. Seperti niat, contohnya ya, nikah, mau nikah. Niatnya apa? Saya mau ikut sunnah Nabi. Ini pertama. Yang kedua, saya mau bangga, Nabi Muhammad bangga sama anak kita. Saya mau tambah duriat, bukan duriat, tambah umat Nabi. Ini tiga. Ini padahal kita tahu niat nikah satu aja. Saya mau takut dari haram aja. Biasa. Saya mau hidup yang tenang, juga tidak pergi ke tempat haram. Ada berapa niat? Niat ujian, niat baca Al-Quran, niat salat, niat kasih berapa niat. Bisa kita belajar dari hal seperti itu, atau saya sendiri bikin niat yang baik, yang bagus. Walau pikiran saya ini kayak tujuannya jauh, tidak masalah. Saya mau baca atau niat baca Al-Quran biar Allah Ta'ala melembutkan hati saya jadi ahli Al-Quran. Kadang-kadang niatnya tidak ada atau amalnya tidak ada. Baca, mudah-mudahan Allah Ta'ala kasih jalan, bisa. Terus, Namun menguatkan suara jauh lebih baik jika niat-niat ini berkumpul, maka pahalanya berlipat ganda. تضاعف له الأجر. Oke. Hmm. Qala Al-Ghazali, Imam Al-Ghazali berkata, justru kami katakan membaca di dalam mushaf lebih baik. Ini adalah hukum masalahnya. Banyak asar yang menulis berkenaan dengan perkara tersebut, dan saya kemukakan dan saya kemukakan sebagian daripadanya.
Diriwayatkan dalam kitab Sahih dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu katanya, aku mendengar Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidaklah Allah mendengar sesuatu seperti yang didengarnya dari seorang nabi yang bagus suaranya melakukan Al-Qur'an dan menguatkan suaranya." Itu Riwayat namanya Bukhari dan Muslim. Al-Bukhari Muslim. Itu namanya at-taghanni bil Quran. Yang mereka Hmm. ambil dalilnya at-taghanni bil Quran. Tapi mungkin ada yang bilang, Syekh ini at-taghanni bil Quran, suara saya tidak bagus. Bagaimana? Ya, dengan suara yang kamu ada, yang punya. Jangan cari suara dari lain. Suara kamu yang ada, baca. Jangan kamu lihat, wah suara saya jelek atau tidak bagus. Jadi enggak, baca. Yang penting maksud hadis ini keluarin rasa dari dalam hati. Suara kamu bagus atau tidak bagus, kamu nggak mau rekam, nggak mau jual, nggak mau ini, baca aja di dalam suara. Ya, karena Allah Ta'ala kasihmu suara tersebut. Saya ambil dari mana suara? Kasih dari mana suara? Sudah baca dengan suaramu. Itu masuk di at-tani. Yang suaranya bagus itu sudah nikmat dari Allah Ta'ala kasih kepada hambanya. Di antara sahabat itu ada Abu Musa al-Asy'ari. Nanti hadisnya di sini. Coba lanjut. Ah, perkataan yang itu ya Syekh berarti. Ya, wa ma'na Perkataan adina. mendengar itu adalah isyarat kepada keriduan dan Ini penerimaan. lihat mendengar bada isyarat ila ridha wal qabul. Ya, kenapa Imam Nawawi mau keluarin dari fikiran kita mendengar itu seperti kita? Karena di dalam riwayat hadis kayak apa namanya ini ma adzina Allah li syai'in ma adzina nabiyyin hasan ya saut yataghanna bil Quran, yani yasma'. Itu sifat manusia, dengar itu sifat manusia. Tapi itu maksudnya isyarat ila ar-ridha wal qabul, Allah Ta'ala terima bacaannya, kabul bacaannya. Maksud itu kalau niatnya bagus, baik, Allah Ta'ala terima. Lanjut. Ya, Tapi kalau diriwayatkan dia hadir majlis atau hadir acara, biar dapat envelope aja, Bu. Bagaimana itu bahannya di situ aja. Nasallallahu salamah wal afiyah. Lanjut, diriwayatkan dari Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu an bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda kepadanya, "Engkau telah diberi seruling dari seruling-seruling keluarga Daud." Riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam suatu Itu di riwayat yang berikutnya jelasin. Ini laqad utita muzmara min mazamir Daud. Kenapa dalam satu hari dia lewat di masjid. Rasulullah lewat, Abu Musa lagi di dalam masjid. masjid. Abu Musa kita tahu ini orang ahli as-suffah. Ahli as-suffah tidak punya keluarga, tidak punya, itu awal Islam. Nanti dapat keluarga, mereka nikah, itu awalnya mereka masih miskin, belum punya rumah, belum punya istri, belum punya anak. Tapi setelah itu mereka nikah, setelah agama Islam sudah datang ghanimah dari beran-beran yang berikutnya, mereka jadi kaya. Ini salah satu orang, Abu Musa al-Asy'ari, salah satu orang yang ahli as-suffah. Satu hari dia berdiri salat setelah salat al-Isya. Rasulullah mampir atau lewat itu dengar suara. Ada satu orang yang suaranya bagus. Rasulullah tanya yang sebelah ini, suara siapa? Ini siapa yang suaranya seperti ini bagus? Dia bilang Abdullah bin Qais atau Abu Musa al-Asy'ari di sini. Waktu Rasulullah ketemu sama beliau di hari berikutnya bilang laqad utita mizmaran min mazamir Daud. Apa itu? Bilang apa Bu Aisyah? Bu Engkau telah diberi seruling dari seruling-seruling keluarga Daud. Serulin ya, serulin. Mm-mm. Serulin itu suara musik yang apa namanya ini, yang suaranya bagus. Tapi di sini maksudnya Sayyidina Daud alaihi salam suaranya bagus dengan waktu baca At-Taurah. Daud alaihi assalam. Suaranya bagus sekali, indah sekali. Sampai kalau dia baca At-Taurah, gunung-gunung sama burung sama hayawan itu semuanya ikut khusyuk karena suaranya luar biasa. Sampai Rasulullah bilang sama Sayyidina Abu Musa, laqad utita, berarti bacaan kamu atau suara kamu sebagian dari bacaan Sayyidina Daud alaihi salam. Terus wa fi riwayat Muslim,
Dalam suatu riwayat Muslim disebutkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepadanya, "Aku bermimpi mendengar bacaanmu semalam." Itu yang tadi kita jelasin. Lanjut. Dia meriwayatkan dari Barid ibnu al-Khusayb, diriwayatkan dari Fudalah bin Ubaid radhiyallahu an, katanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sungguh Allah lebih mendengar orang yang membaca Al-Quran dengan suara yang merdu daripada pemilik hamba perempuan kepada hamba perempuannya. Riwayat Ibnu Majah. Lanjut, Syekh. Oke, tapi kayak terjemahnya Quran, Bu. Ini kayak terjemahannya dari Malaysia deh, Syekh. Bahasanya. Oh, nanti di sini Bu Ainun marah, Bu Naira. Kenapa kita ya mengolok-olok orang Malaysia? Tapi Iya, mungkin agak kurang, miris. Mm-mm. Apa Syekh kayak sebenarnya? kurang di sini. Ini lihat, lallahu asyaddu adnan ila ar-rajuli al-hasan as-sawt bil Quran min sahib Allah. Di dalam riwayat itu Rasulullah kasih tahu bagaimana Allah Ta'ala dengar baca orang yang suaranya bagus. Seperti apa? Seperti itu orang yang punya perempuan yang penyanyi. Namanya apa bahasa Indonesia? Oh, biduan. Hah? Biduan, Syekh. Perempuan Oke. penyanyi. Dulu kadang-kadang mereka beli hamba seperti itu biar dia menyanyi di rumahnya. Jadi punya Oh, sendiri. Eh, Biasa kadang-kadang kalau lagi apa itu bilang mungkin bilang mau dengar suruh ayo yang menyanyi suaranya bagus ya sudah dia dengar dari awal sampai akhir itu maksudnya ridha ya kan maksudnya terima suaranya. Rasulullah di dalam riwayat hadis ini Allah Ta'ala dengar hambanya lebih dari laki-laki tersebut dengar sama perempuan yang menyanyi. Itu yang maksudnya. Maksudnya apa? Maksudnya Allah Ta'ala ridho dan terima bacaan orang tersebut yang suaranya bagus. Tapi harus selamat dari hal-hal yang ria, ujub, gurur, sombong, rasa sombong, dan lain-lain. Lanjut, wa an Abi Musa aidan. diriwayatkan dari Abu Musa pula, katanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sungguh aku mengenal suara rombongan Al-Asy'ariyin waktu malam ketika mereka masuk, dan Ini aku lihat mengenal rombongan Abu Musa al-Ash'ari. Al-Ash'ariin itu yang dari Al-Hudaidah. Ini Zabid. Namanya, sampai sekarang namanya Qaryatul Asy'ariyah. Sampai sekarang. Masjid Abu Musa al-Ash'ari sampai sekarang. Dari zaman Nabi. Masjid Abu Musa al-Ash'ari. Dari zaman Nabi. Ini 1400 tahun. Sampai sekarang namanya Masjid Abu Musa al-Ash'ari. Juga bangunannya dari waktu masa tersebut. Mereka berhatian sama masjid itu rombongan al-Asy'ariyin. Sifat mereka apa? Di akhir malam baca Al-Quran. Lanjut. ketika mereka masuk, dan aku mengenal tempat-tempat mereka dari suara mereka ketika membaca Al-Quran waktu malam, meskipun aku tidak melihat tempat-tempat mereka ketika mereka berhenti pada waktu siang hari. Ya, Riwayat Bukhari dan Muslim. Masya Allah. Berarti mereka sungguh-sungguh ya kan? Iya. Baca. Bagus, lanjut. Ha? Diriwayatkan dari Al-Barra bin Azib radhiyallahu an, katanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, hiasilah Al-Quran dengan suaramu. Riwayat Abu Daud, Nasai dan lainnya. Ya, menghiasi Al-Quran dengan suaramu. Yang ada. Saya ulang lagi biar tidak kasih alasan. Cek, suara saya tidak bagus. Yang kamu bisa baca. Nah, lanjut. Ha? Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Daud dari Ali radhiyallahu an bahwa dia mendengar suara orang-orang membaca Al-Quran di dalam masjid. Kemudian dia berkata, beruntunglah mereka ini, mereka orang-orang yang paling disukai Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah suka yang baca dalam al-masjid. Berarti dari dalil ini boleh kencang suara, boleh apa namanya ini jahar. Suaranya dalam keadaan yang sampai yang di sebelahnya bisa dengar juga sampai yang di luar juga. Kapan itu? Kalau aman dari ria. Terus wa fi itsbat al-jahri ahadits katsira. Wa amma al-athar terus Terdapat banyak hadis berkenaan dengan membaca Al-Quran dengan suara kuat. Manakala asar-asar tentang perkataan dan perbuatan para sahabat dan tabi'in, ini beda ya maka kan? Ini beda. Tadi hadis itu yang dari Nabi. Sekarang dari perbuatan atau mengerjakan sahabat. Cara
mereka juga, ha? Iya, para sahabat dan tabi'in, maka jumlahnya tidak terhitung banyaknya dan amat masyhur. Semua ini berkenaan dengan orang yang tidak takut riya dan tidak takut menyombongkan diri ataupun perbuatan-perbuatan buruk lainnya, serta tidak mengganggu jamaah karena mengacaukan sembahyang mereka dan mengelirukannya. Sudah jelas ya kan, Bu? Ya, jangan Terus sampai ini ya bagian yang kedua itu pendapat bilang harus baca dalam keadaan rahasia atau tidak ada suara. Coba waqad nuqila. telah dituliskan dari jamaah salaf bahwa mereka lebih suka memperlahankan suara karena takut apa yang kita sebut. Apa takut apa? Takut ria. Kasih riwayat Al-A'mash. Ini orang tabi'in. Ayo. Bu Masa. Eda fa'an Al-A'mash, ha? Ya, Syekh. Diriwayatkan dari Baca fa. Ha. diriwayatkan dari Al-Mash katanya, aku masuk Al-A'mash. Al-A'mash. Al-A'mash itu dalam bahasa Arab, Al-A'mash itu ada beberapa orang yang bahasa Indonesia bilang apa? Dia matanya ada, tapi lihatnya itu mungkin kita bilang kurang. Ada beberapa penyakit atau ada sakit mata itu dia bisa lihat kalau lurus aja, kanan kiri atau dari kanan dari kiri tidak bisa. Itu mereka bilang al-a'mash. Juga ada beberapa orang kalau siang hari bisa lihat, tidak masalah. Saya kenal ada satu orang di kampung kita, kita kampung, ketemu di kampung, ya, masih hidup. Juga umurnya masih muda juga, 48, mungkin 50. Subhanallah, kalau siang hari dia jalan seperti biasa, enggak ada masalah. Tapi kalau malam masuk maghrib sudah tidak bisa lihat. Walau dia pakai sentar. Ini namanya al-a'sha dan al-a'mash. Ya. Buram ya, saya buram. Di malam aja. Subhanallah, itu bagaimana caranya? Walau ada lampu besar, lampu warnanya merah, putih, tetap tidak bisa lihat. Tapi kalau sudah masuk ke siang hari atau pagi itu sudah mulai, dia bisa lihat. Itu namanya al-a'mash atau al-a'sha. Rabun, Ya, rabun. rabun senja ya. Oke. Lanjut. Qala dakhaltu ala Ibrahim wa huwa yaqra, ha? Aku masuk ke rumah Ibrahim yang sedang membaca mushaf Al-Quran. Kemudian seorang lelaki minta izin kepadanya. Lalu dia menutupinya sambil berkata, jangan sampai orang itu mengetahui kalau aku membacanya setiap masa. Jadi Ibrahim itu perhatian ya kan, takut dari riya, tutup Al-Quran, tutup itu seperti ambil taruh baju atasnya biar dia tidak lihat lagi baca Al-Quran. Terus Diriwayatkan dari Abu Al-Aliyah, katanya, aku duduk bersama para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Salah seorang dari mereka berkata, semalam aku membaca dari sini. Maka mereka berkata, itu bagian kamu. Dia bagian bagian maksud bagianmu itu maksudnya ya bahalamu hilang sudah Oh, itu ya, ya. ya, ya. Terus Dia berdalil kepada mereka ini dengan hadis Uqbah bin Amir radhiyallahu an, katanya, aku mendengar Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang membaca Al-Quran dengan suara yang kuat seperti orang yang bersedekah terang-terangan, dan orang yang membaca Al-Quran dengan diam-diam seperti orang yang bersedekah dengan diam-diam. ini hadis juga artinya di dalam riwayat hadis suruh kita jangan kencang suara. Tapi seperti tadi bilang kalau takut riya, kalau aman insyaallah tidak. Terus waqala Tirmidzi, ha? Imam Tirmidzi menyatakan bahwa hadis tersebut adalah hadis hasan. Katanya, maksudnya ialah orang yang membaca Al-Quran dengan diam-diam lebih baik daripada orang yang membacanya dengan suara kuat. Sebab sedekah dengan diam-diam lebih baik menurut ahli ilmu daripada sedekah secara terang-terangan.
Lanjut, Syekh. Terus. Dia menyatakan makna hadis ini menurut ahli ilmu adalah supaya orang terhindar dari kesombongan atas dirinya, sebagaimana diragukan atasnya jika melakukan dengan terang-terangan. Saya katakan semua itu sesuai dengan penjelasan yang telah saya jelaskan secara terperinci di awal pasal ini. Jika takut mengalami sesuatu yang tidak diinginkan dengan sebab menguatkan suara, maka janganlah menguatkan suara. Jika tidak takut mengalami hal itu, diutamakan menguatkan suara. Jika bacaan dilakukan oleh jamaah secara bersama-sama, maka diutamakan sekali agar menguatkan suara berdasarkan alasan yang kemudian dan karena cara itu bermanfaat bagi orang lain. Wallahu a'lam. Sudah jelas. Tidak bisa jelas lebih. Ya, Tapi ini terakhir kayak kesimpulan bab ini. Ini lihat wa annahu in khafa bisababil jahr syai'an mimma yakrah lam yajhar. Kalau dia takut dari sifat yang buruk tadi, itu tidak boleh baca dengan suara atau dengan suara yang kuat suaranya. Tapi kalau dia tidak takut ya lebih afdal jahr. فإن كانت القراءة من جماعة مجتمعين itu seperti tidak bilang enggak ada rasa sombong karena mereka lagi kumpul kita tidak bisa lihat ini suara siapa itu juga manfaatnya lebih afdal. Ta'akkada istihbabul jahri lima qaddamna. Kenapa? Karena mungkin mereka kalau kamu kencang suara mereka lihat bacaan kamu bagus bisa ambil oh berarti bacaan lamnya seperti ini berarti bacaan ra-nya seperti ini bacaan hurufnya seperti ini izharnya seperti ini itu bahalanya lebih afdal juga bacaan dengan kuat suaranya itu atau suara yang kuat lebih afdal. Barakallahu fikum ja'alana Allah wa iyyakum min ahli al-Qur'an innahu akramul akramin wa arhamur rahimin walhamdulillahi rabbil alamin.